Baik, untuk praktik dengan SPSS ini akan kita mulai dengan entry data dan mengatur variabel yang kita miliki. Jadi kalau kita klik aplikasi software SPSS, maka yang muncul akan seperti ini di layar Anda. Ini adalah Windows untuk kita melakukan entry data dan juga kita akan mengatur eh, aturan dari variabel yang kita miliki. Kalau Anda lihat di bagian bawah, maka akan tertulis atau terlihat ada dua tab, yaitu data view dan variable view. Yang sedang kita buka sekarang ini adalah mengenai data view, jadi tampilan dari data kita. Sedangkan kalau kita klik variable view, itu yang akan muncul adalah pengaturan dari variabel kita, ya. Baik, kita akan kembali ke data view. Saya akan coba isikan di sini adalah angka-angka, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, kita punya 15 data terdiri dari angka 2, 3, 4, 3 dan seterusnya. Angka yang paling kiri 1 sampai dengan 15 itu menyatakan jumlah data yang kita miliki atau katakanlah responden seperti itu. Kalau Anda lihat, kalau sudah terisi data maka warnanya akan berubah menjadi hitam. Sedangkan nomor 16 ke bawah karena tidak ada data yang kita isikan, warnanya adalah abu-abu, ya. Oke. Um, di sini tertulis di bagian atas yang tadinya adalah var, tertulisnya singkatan dari variabel, kemudian ketika kita sudah mengisikan data maka sudah berubah menjadi var 0001, sudah berubah namanya menjadi var 001. Nah, kita bisa melakukan perubahan melalui variable view ini, ya, variable view. Nah, oke. Di name ini bisa kita rubah. Katakanlah data yang kita masukkan tadi adalah jumlah anak, gitu ya, jumlah anak. Kita ketikkan seperti ini, maka ketika enter, nah, apa yang terjadi? Variable name contains an illegal character. Artinya ketika saya tadi mengetikkan jumlah anak, itu ada spasi di antara kata jumlah dan kata anak. Nah, itu tidak boleh, ya. Sehingga kita harus memberikannya tanpa spasi atau tanpa karakter yang dilarang oleh SPSS, ya. Jadi mungkin kita buatnya menjadi seperti ini. Ya, jadi tanpa spasi. Oke. Kemudian yang kedua, kita disuruh memilih jenis data kita ini apa. Ya, kalau kita kembali ke skala data, maka ada nominal, ordinal, interval, rasio, ya. Tapi di SPSS ini hanya disingkat menjadi dua saja sebetulnya yang kaitan dengan itu, yaitu numerik, yaitu interval dan rasio, dan kategori yang merupakan string atau bisa juga numerik sebelum masuknya. Jadi kita pilih di sini numerik, ya. Yang biasa kita guna ada berbagai macam variabel, tipe variabel, ada numerik, koma, dot, mungkin tidak semuanya kita pelajari. Yang sering kita pakai dalam latihan di sini adalah numerik dengan string, ya. Oke, kemudian kalau Anda lihat di sebelah kanan sini ada width itu berarti lebar, berapa karakter, berapa digit yang boleh masuk, kemudian ada decimal place. Tadi kalau kita lihat data kita kan 2.00, 1.00, itu menyatakan karena di sini defaultnya adalah decimal place-nya 2 angka. Ya, ini bisa kita rubah misalnya. Misalnya jumlah anak kan tidak mungkin ada desimal, ya. Jadi sini kita rubah desimalnya menjadi 0. Kemudian width-nya karena anak mungkin paling banyak, tidak ada orang yang anaknya sampai seratusan, mungkin maksimal 2 digit, 11 seperti itu. Maka kita ganti menjadi width-nya 2 digit, ya. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Apa yang terjadi di sini, width dan desimalnya juga berubah. Artinya width dengan desimal itu bisa dilakukan perubahan melalui di sini, type numerik tadi kita rubah, atau melalui di sini, ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan data kita. Berubah. Yang tadi 2.00, 3.00 menjadi seperti ini, ya. Oke, kita lakukan pengaturan berikutnya adalah label. Label itu adalah keterangan lebih lanjut daripada nama variabel, ya. Misalnya di sini kita katakan jumlah anak yang pernah dilahirkan, misalnya seperti itu, ya. Oke.
Jadi ini adalah pengaturan untuk variabel nomor satu. Apakah semua harus diatur, Pak? Mungkin sebaiknya iya, tapi ada beberapa yang ini kalaupun kita atur tidak akan terlalu signifikan gitu, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah kita akan memasukkan data yang lain, tapi akan kita atur lebih dulu di sini gitu. Jadi kalau contoh yang pertama tadi saya masukkan melalui data view dulu, baru kemudian saya atur melalui variable view. Nah, yang kedua kita akan mengatur variable view-nya dulu, baru nanti kita isikan di data view-nya. Misalnya di sini adalah pendidikan, ya. Yang kita maksud di sini pendidikan adalah pendidikan orang tua, seperti itu. Kemudian kita ingin nanti masuknya adalah SD, hanya 4 SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berarti kita akan memasukkan, kita bukan memasukkan kata-katanya, tapi kita akan memasukkan angka sebagai pengganti SD, SMP, SMA dan seterusnya tadi. Berarti kita tidak perlu desimal. Kemudian karena hanya 1, 2, 3, 4 pilihannya, maka hanya satu, lebarnya hanya satu. Ya, kemudian di sini tipenya adalah numerik karena yang masuk adalah angka 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita atur di sini value-nya. Value. Value di sini kita ketikkan misalnya value 1 SD, demikian kita add. Kemudian value 2 labelnya adalah SMP, kita add. Kemudian value 3 labelnya adalah SMA, kita add. Dan kemudian value 4 labelnya adalah PT, perguruan tinggi, kita add, ya. Jika kita ingin melakukan koreksi, misalnya yang PT tadi mau kita rubah menjadi perguruan tinggi, maka kita klik di sini, kita remove dulu, kita hilangkan, baru kita ketik ulang value 4, labelnya adalah perguruan tinggi. Kita add lagi, setelah oke, kita klik oke. Maka di values akan terisi seperti ini. Nah, pengisian yang seperti ini bisa digunakan untuk data yang sifatnya ordinal tadi, ya, pendidikan orang tua, atau misalnya tingkat pengetahuan kita bikin menjadi tinggi, sedang, rendah gitu dan seterusnya, ya. Sebetulnya kata-kata tinggi, sedang, rendah dan seterusnya itu bisa kita ketikkan langsung pendidikan gitu. Tapi seringkali itu akan mengganggu ketika kita entry datanya itu tidak persis katanya sama, misalnya tinggi T-nya besar, ada yang T-nya kecil, itu oleh SPSS akan dianggap sebagai data yang berbeda, ya. Kita contohkan misalnya sini kita ketik hobi misalnya, ya, hobi gitu. Kemudian sini kita bikin menjadi string, berarti karena yang akan kita tuliskan adalah hobinya. Misalnya hobinya adalah mendaki gunung, maka kita isikan mendaki gunung gitu. Nah, di karakter kita akan coba atur di sini width-nya di sini, ya. Jadi kita bikin yang banyak saja, misal 20 huruf gitu, ya, yang boleh masuk. Oke. Kemudian desimal tentu tidak ada, di sini menjadi gray out karena dia berupa string. Kemudian labelnya kita isikan hobi yang disukai misalnya gitu. Value-nya tentu kosong, missing-nya dan seterusnya kosong, ya. Kita sudah punya variable view-nya, kita isikan data view-nya. Nah, kalau perhatikan di sini pendidikan sudah ada variabelnya, hobinya sudah ada, tapi isinya masih kosong. Ya, masih titik, ada tanda titiknya, Anda bedakan dibanding layar yang lain tidak ada tanda titiknya. Misalnya orang nomor 1 pendidikannya adalah 3, kemudian 2, kemudian 4, kemudian kita isikan 1, 2, 2, 1, 4. Tadi kan 5 nggak ada, ya. Kita lihat nanti apa yang terjadi kalau kita isikan 5, ya. 3, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 4 gitu. Nah, hobi kita isikan misalnya di sini adalah memasak misalnya, enter. Kemudian kita bikin lagi memasak tapi pakai M besar. Memasak, membaca, olahraga, kemudian membaca lagi, kemudian ada yang hobinya tidur misalnya, tidur,
ada yang hobinya traveling,